Nah ini rencananya mau nambah channel lagi atau gimana mas? Nah, Ini kalau kita lihat ini ditaruh di styrofoam, terus ini dasi pasir Malang ya, Pasir Malang. Semarang, terus ganggang sama batu. Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Nah, jadi di malam hari ini kita bakal ke suatu tempat. Jadi rencana hari ini jam 7 aku bakal ke Surabaya Utara nih. Kita bakal belain jauh-jauh ke sana karena kemarin itu aku sempat lihat postingan di Facebook ada yang jual Cana Limbata Pair ya, alias udah sepasang gitu, dan dia itu udah proven si Cana Limbatanya itu, dan katanya sih udah beranak pinak ya, sekitar berapa ekor gitu, dan cukup banyak gitu karena udah proven. Dan memang dalam breeding itu yang menjadi tantangan ya, itu ada di matchingnya ya, cocok-cocokannya. Kadang ada yang mati karena dihajar, kadang ada yang nggak cocok aja, kadang bahkan ada yang sampai mati, mungkin dihajar entah betina atau jantannya. Itu yang jadi tantangan. Makanya ketika udah ada yang proven, itu kayak jadi nilai plus tersendiri karena istilahnya itu udah ada rekam jejaknya gitulah, dan kita jadi bakal lebih mudah. Ya udah, karena udah jam 7 juga ya, aku janjiannya bakal berangkat jam 7, mending kita langsung aja caw ke sana. Oke, nanti aku bakal videoin lagi ya kalau udah sampai di sana guys. A few moments later. Nah, jadi kita udah sampai nih di tempat masnya. Nah, ini dengan mas siapa? Mas Arel. Mas Arel ya. Nah, ini kalau kita lihat ya di belakang sini kemarin sempat posting juga ya di Facebook ya. Iya. Jadi gini guys ceritanya, itu kemarin udah lama kalau nggak salah ya. Iya, udah lama. Masnya ini posting di Facebook, terus aku lihat nih, wah kayaknya oke juga nih, karena ini mas, aku tuh udah lama juga pengen ini breed limbata dari dulu. Nah, cuman emang kendalanya itu apa ya? Pemasangannya ya, pemasangan lagi, penjodohannya ya. Itu mungkin butuh tantangan, dan Mas Arel ini ternyata di sebelum-sebelumnya udah cerita kalau istilahnya apa ya, Cana Limbatanya udah proven juga ya. Iya. Itu udah sejak kapan ya? Agak lamaan. Bulan lalu atau lebih lama lagi tuh? 2020. 2020 ya. Iya. Kenapa Mas kok kepikiran breed Cana Limbata tuh? Agak kepikiran dikit untuk mau profit ini untuk sendiri. Kalau boleh tahu itu kali ini berapa Mas dulu? Kali, maksudnya sekali kan proven ya. Nah, sekali saya kalau brojol ya. Brojol itu berapa? Kadang 50, Ada 50 ya. kadang 100. Berarti antara 50 sampai 100 gitu ya. Nah, mungkin udah banyak yang penasaran nih, kayak gimana nih Cana Limbatanya. Nah, mungkin langsung kita lihat aja ya. Ini dulu waktu di posting kan di akuarium ya? Iya. Kemana nih akuarium ini? Sudah dijual. Udah jual ya? Oh, berarti ini emang mau dijual ya? Iya, Ini mau ya? dijual. Oke, nah pas banget nih, kita juga lagi nyari ya Cana Limbata. Ini kalau kita lihat ini ditaruh di styrofoam, terus ini dasi pasir Malang ya? Pasir Malang. Pasir Malang, terus ganggang sama batu. Nah ini kalau kita lihat karena ini ya? Iya, satu sini. Cana. Ini yang jantan ya? Yang jantan. Jantan, terus yang betina tuh, betina yang lebih gede ya? Ya, lebih gede. Mereka nggak ini ya, nggak bengarnak. Ini kalau waktu breeding airnya kehitung dingin atau kehitung Agak biasa? kedingin. Oh, agak kedingin ya? Iya, agak kedingin. Menyesuaikan dengan alamnya. Oh, justru dingin ya? Iya, kedingin. Berarti suhunya sekitar berapa ya? 28-an, 25. Ya. Oh, sekitar segituan ya? Nggih. Kalau lampu tuh perlu nggak sih? Atau malah bikin dia stres? Lampu perlu dikit. Oh, malah perlu ya? Nggih. Nah, tadi aku sempat ini kan, guys, nanya mana nih anakannya. Ternyata udah pada laku juga ya. Iya, sudah pada laku. Tapi cuman masih ada nih ya. Nah, nih kalau kita lihat ya. Ini anakannya. Ini ada 2 ekor ya yang masih di keep ya. Iya, ada 2 ekor. Ini emang masih apa sih namanya? Emang masih pengen di keep terus ya? Iya, Buat apa ya? Buat kenang-kenangan ya. buat kenang-kenangan. Iya juga sih breed. Iya sih, kalau apa bisa ngebreed suatu ikan apapun ya, itu kayak seneng banget gak sih rasanya Iya, ya? kayak seneng banget. Jadi untuk awal-awal dulu kan perlu ini kan, misalkan kayak penjodohan kayak gitu-gitu. Langkah-langkahnya gimana sih kalau boleh tahu? Agak sedikit rumit kalau nggak salah langkah-langkahnya. Gimana? Harus akuariumnya itu agak besar. Oke, mulai dari persiapan akuariumnya dulu nih ya. Kayak nyiapin akuarium. Habis gitu Kisaran background berapa tuh besarnya? 1 meter cukup atau 1,2? 1 meter 90-an. Oke, start gitu ya. Iya. Nah, terus apa lagi nih? Background itu hitam, Background hitam ya. background hitam. Kalau misalkan biru gitu gimana? Agak kurang. Kurang ya? Oh, kurang guys. Oke. Terus kalau tadi dekorasi tadi ya ada batu, pasir, Pasir sama ini. ganggang gitu ya. Iya. Kalau kayu itu boleh nggak sih atau malah bahaya? Nggak apa-apa kalau ini. Kayaknya dikit-dikit kayak di alamnya.
Oke, nggak sampai terlalu banyak gitu ya? Iya. Oke. Nah, terus tadi lampu juga perlu ya? Lampu juga perlu. Dan air tadi suhunya sekitar 5-an. 25-an ya? Oke. Berarti nggak terlalu panas juga ya? Iya. Oke, terus, nah ini nih yang penting nih, ketika dimasukkan itu, ini ya apa namanya? Ikannya nggak langsung gabung kayak gini ya? Harus di-sekat dulu ya? Di-skat dulu. Meskipun mungkin ini udah proven tapi apa ya? Harus Nggak di-scan mau, dulu. nggak mau ambil risiko juga ya? Iya. Kayak dipisah dulu. Nah biasanya untuk mereka jadi kayak apa namanya? Akur dalam satu ruang secara langsung gini berapa lama ya? Kisaran 5 hari sampai 1 minggu. 5 hari sampai 1 minggu. Oke. Ada tanda-tandanya nggak kayak apa gitu mungkin? Kalau mereka sudah mau ikutin jari kita, berarti sudah mau di tengah-tengah, terus gitu, itu langsung ambil aja skatnya, nggak apa-apa. Oke. Kalau misalkan apa ya? Jadi waktu di skatnya dibuka itu Ya. kayak gimana reaksi mereka? Ya udah kayak langsung biasa aja atau memang wajar? Pertama diem dulu, Oh pertama diem dulu. ya, itu nggak kenapa-kenapa, kayak biasa. Tapi dia pasti ini juga kan apa sih kayak membentuk huruf S gitu yang Iya. Iya keren sih. Sekali berangkat pinak sampai antara 50 sampai 100 ya. Iya, Nah ini kalau misalkan kayak gini nggak bisa ya kalau di tempat kayak gini. bisa, tapi harus diperhatikan terus. Oh, nah diperhatikannya kenapa nih? Karena Lebih di- ke apanya? Karena nggak ada skat, Oh iya. Kalau akuarium mungkin lebih ini ya. ya ada lebih safetyan. Nah biasanya ini mas, kalau di beberapa cana mungkin cana yang lain ya kayak apa? Lagi ini nih lagi apa istilahnya ngebola atau mungkin lagi proses breeding itu mungkin nggak boleh dilihat kayak ditutup gitu kan? Iya. Semuanya. Nah kalau si limbata ini juga perlu nggak? Kalau limbata boleh dibuka, boleh tutup, tapi jangan lama-lama kalau lihat. Oh paling ngintip bentar aja ya. Nanti bentar. Ini kalau boleh tahu berapa umurnya nih ininya? Berapa bulan atau masih berapa minggu ini? Ini kalau nggak salah udah 1 bulanan. Oh 1 bulanan, udah lama juga ya. Iya. Dikasih makan apa kalau masih kecil-kecil gini? Kadang cacing, Beku ya? ya cacing beku itu. Oh, kalau maksudnya pertama kali banget gitu, itu apakah cacing beku juga atau dibiarin nunggu? Dibiarin dari induknya dulu. Oh dari induknya dulu, kalau nggak salah kayak ada lendir atau apanya gitu ya, dimakanin sama dia gitu ya. Oh, baru Habis- nanti dipisahinnya pas umur berapa itu? Umur 1 mingguan mau besaran dikit itu ambil sudah. Oke. Oh gitu ya. Nah pas kayak gini makannya mereka apa? Mereka bisa cacing merah atau ular-ularan Hongkong itu. Itu pas lagi nyantai atau pas emang lagi pengen breeding? Kalau mau breeding itu cacing merah lebih bagus. Cacing merah. Oh, yang biasanya beku itu atau harus ini? Yang cacing tanah. Oh, cacing tanah. Oh iya cacing tanah. Oke. Oh itu lebih bagus ya? Lebih bagus. Kasih cacing tanah itu hitungannya kayak emang dipus atau kayak ya udah pokoknya makan gitu. Tipus kalau Oh malah dipus ya? Iya. Oh berarti buat breeding juga ya? Aku kira cacing tanah itu lebih ke biasanya kan supaya mungkin kalau misalnya ada luka dia lebih cepat sembuh gitu ya? Iya, kadang buat obat juga. Iya, kadang buat obat juga. Nah kalau lampunya sendiri nyalanya perlu tiap saat atau ngikutin alam atau kayak gimana? Kalau saya tergantung. Kalau mau dimatikan ya dimatikan. Kalau enggak ya enggak dimatikan. Oh, faktor yang bikin kayak mau dimatiin atau enggak itu ada nggak? Kayak misalkan, oh dia lagi stres nih dimatiin atau Iya. mungkin kayak gitu. Kalau ada gejala kayak mau stres gitu, itu dimatiin bentar. Jadi, bentar, oh oke. Kayak dia mungkin nggak silau juga mungkin Iya, ya. enggak silau. Nah mungkin kita lihat sebelahnya juga nih. Ini yang tadi ya yang kita bilang ya, babynya nih masih kecil banget, masih lucu-lucu ya. Ini umur berapa tadi sebulan ya? Sebulan. Nah di sini ada Cana Maru nih. Ini tadi sempat bilang lagi gigit ekor ya. Lagi gigit ekor. Kalau gigit ekor itu biasanya di apa ini? Di pus cacing sama kasih obat. Oh agriplavin. iya sekali lagi cacing ya. Iya. Berarti maksudnya nyetok cacing ya. Untuk cacing. Kalau nyetok cacing tuh aku heran sih mas. Kadang itu apa kayak gampang tau nggak sih kayak keluar gitu. Iya. Nah itu gimana ya biar nggak keluar gitu? Kasih ada. Kasih apa? Ada. Kasih wadah. Wadah yang terus tanahnya nggak usah banyak-banyak. Oh malah nggak usah banyak ya? Iya, nggak usah banyak-banyak. Habis tanahnya harus lembab dikit. Oh dilembapin gitu Iya. ya. Tapi kalau peletakan wadahnya itu apakah harus di indoor, outdoor atau di mana aja gitu? Kalau saya lebih ke outdoor. Oh malah di outdoor ya justru ya? Oh malah nggak takut mana-mana ya justru? Iya, nggak takut mana. Nah ini rencananya mau nambah cana lagi atau gimana mas? Nah, ini niatnya mau ini melihara ikan cana besar-besaran. Oh yang jumbo-jumbo? Iya. Wah ngeri-ngeri ya. Lebih
suka apa nih? Paling suka Cana Jumbo yang mana? Toman atau Maru juga? Oh Maru juga. Lebih seru juga ya kalau ngasih makan gitu ya. Maru. Ini Maru YS ya? Iya sih, rata-rata yang beliran Marunya YS. Ini ada Krivlavin guys. Oke, mungkin langsung aja kali ya. Kita bakal angkut si Cana Limbatanya ini. Berapa mas tadi Cana Limbatanya? 300. Angkutnya 300 ya? Iya. Oke, boleh deh. Kita bakal angkut. Nah ini nanti angkutnya gimana nih mas? Diplastikin gitu kayak biasa ya? Diplastikin kayak biasa. Oke mas, mungkin langsung aja kali kita bakal angkut si Cana Limbatanya ini. Nah ini langsung aja kita bungkus ya si cananya ini. Biasanya kalau kasih makan berapa kali sehari si mereka? Sore, pagi sama sore biasanya. Oh berarti rutin juga ya? Iya. Oke ini guys, lagi diambilin ya. Mau ngambil yang mana dulu? Ini yang Susah. iya sih. Ambil jaringnya nggak apa? Pakai jaring ya? Iya. Nih karena gesit guys, jadi ditangkap pakai jaring. Biar lebih cepet juga. Pinter ya, ngumpet di pojok ya, dapat satu tuh. Nah itu baru dari jaring baru dimasukin ke plastik. Bisa. Harusnya bikin stres nggak sih kalau di jaring itu sebenarnya? Nggak ngaruh harusnya. Oh lebih takut luka gitu mungkin? Iya, lebih takut luka daripada stres. Nah sip, akhirnya nih guys berhasil ya kita. Tapi plastik segitu aman kan ya? Aman. Asalkan paling nanti langsung di ini aja ya, masukin. Nah ini yang apa nih? Jantan ya? Oke, lebih kecil soalnya ya? Iya. Nah ini tinggal si betina nih. Bagus, Cana Limbata. Cana Limbata. Ini dulu ngerawatnya dari kecil atau udah ini? Agak besaran. Oh agak besaran ya? Iya, jodohin sendiri. Yang Oh oke. Tapi jodohin sendiri ya? Iya, yang lama itu nyodohin sendirinya. Oh yang iya. lama. Karena ya kayak jodoh aja, kadang mau kadang enggak ya? Iya. Bener-bener. Kadang berantem. Oh iya. Kalau nggak cocok berantem. Drama rumah tangga ya? Nah akhirnya nih kita udah berhasil ya membungkus. Tadi yang betina tapi yang lebih gede ya? Iya, yang lebih gede. Yang ini nih, ini betina. Dan tadi ciri-cirinya apa kalau betina itu yang lubangnya satu ya? Yang lubangnya satu. Oke, ini betina. Nah ini yang jantan. Kalau jantan itu lubangnya 2 ya? 2. Oke, jadi nanti kita bakal pisahin dulu ya, kita sekat sesuai saran masnya. Oke, ini semua 300 ya? Iya. Oke, siap. Mungkin habis ini aku langsung balik aja. Makasih ya mas ya? Iya. Oke, nggak bonus ini nih, nggak bonus anakannya nih. Jadi buat kenang-kenangan ya, anakannya ya. Oke mas, makasih ya mas ya. Iya, Mas. Oke, mungkin aku langsung bakal videoin lagi kalau udah sampai rumah guys. Iya. Ya, akhirnya ya kita balik lagi nih di rumah dan aku berhasil borong langsung ya mereka sepasang. Nah, di sini mungkin kita bakal review lagi Cana Limbata sepasang. Nah, di sini ini yang mana ya? Ini aku agak sulit sih membedakan ya. Ini kayaknya ada berapa titik ya? Jadi pokoknya tadi yang 2 titik itu yang jantan, sedangkan yang 1 titik itu yang betina. Cuman kalau pengen cara mudahnya ya, itu yang jantan itu ukurannya lebih kecil ya. Coba kita buka dulu ya. Lalu kita bandingkan siapa yang lebih kecil. Kayaknya ini lebih kecil ya. Jadi ini sepertinya kemungkinan besar yang jantan dan yang ini yang betina. Oke. Nah, seperti biasa kalau misalkan pairing ya atau istilahnya menjodohkan kayak gitu, itu harus dipisah dulu. Dan kebetulan ini adalah tank yang biasanya aku pakai soliter ya. Kemarin sempat kosong karena ada celah juga ya. Jadi dia itu suka lompat-lompat. Nah, kalau di sini semoga aja ya nggak bakal lompat. Jadi dalam proses pairing nanti bakal berjalan dengan lancar ya. Bismillah ya. Iya, ini kalau kita lihat guys yang jantan itu titiknya ada 2 sih, meskipun ngelihatnya agak sulit ya. Nah cuman sebelum kita masukin ini kita harus keluarin dulu ya kayak makanan-makanan makan pakan ya. Ini ada El Barca Fit, terus ada pelet-pelet lainnya. Ini juga ada kayu loh. Jadi aku sempat beli kayu buat cana-cana aku dan yang lainnya juga. Nah ini sama pakan maggot ya, jaring-jaring. Atau mungkin kita taruh di sini aja kali. Jadi ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 sekat. Nah mungkin kita taruh di sekat kedua dan sekat ketiga aja ya, supaya kita ngelihatnya lebih mudah. Tadi bisa kalau kita taruh di pojok, tapi memantaunya bakal lebih sulit juga nih. Oke, yaudah kita bakal buka dulu ya si ininya, tutupnya. Nah ini karena tutupnya kaca ya. Wah ini ada karat-karatnya guys. Damn!
Ini aku agak ngeri ya kalau misalkan karatnya semakin banyak ya. Nah, kalau kamu punya saran enaknya ini karatnya diapain ya? Apakah benar-benar harus ganti seraknya ini atau cukup dicat aja atau gimana nih guys? Coba mungkin buat kamu yang tahu ya, boleh banget tulis di kolom komentar, oke? Nah, ini kita taruh di sini ya. Seperti yang aku bilang tadi, 1 dan 2. Oke, aku bakal videoin lagi kalau udah selesai proses aklimatisasinya. Ya, jadi ini udah 15 menit dan ini aku pegang aja HP-nya supaya bisa lebih fleksibel juga. Nah, di sini kalau kamu lihat ya, ini udah kita aklimatisasi. Ini yang lebih gede ya, ini si betina. Kemudian yang ini yang jantan nih, yang lebih kecil ya. Nah, ini dia nih. Oke, kita langsung aja. Aku bakal cari gunting ya buat motong plastiknya mereka nih. Ya, ini seperti cara dulu ya, kita pakai satu tangan karena satu tangan lagi aku megang kamera ya. Ini kebetulan adik aku juga lagi ada tugas, jadi nggak bisa nemenin guys. Oke, nggak apa-apa. Ini masih aman. Nah, kita buka pelan-pelan kayak gini dan oke, kita tuang pelan-pelan guys. Oke, mungkin kita tunjukin dari aduh, belum aku bersihin lagi ya. Belum aku sikatin guys. Oke, sip. Habis ini kita bakal sikatin juga ya kacanya. Aduh, kacanya agak kotor nih guys. Oke, itu ya si betinanya yang lebih gede. Sekarang kita buka yang jantan nih. Oke, kita buka yang jantan. Oke, untungnya plastiknya juga gampang ya. Sip. Nih. Oke. Wah, ini agak kotor nih guys. Tapi kelihatan lah ya. Oke, kita tuang pelan-pelan. Si cananya, wih, tuh ya. Dia masuk ke rumah barunya nih. Oke, aku bakal bersihin kacanya ini dulu ya. Kebetulan nih ada pembersihnya. Jadi bakal lebih mudah juga, cuman nggak bisa sambil aku kamerain, oke? Nanti aku bakal videoin lagi kalau udah selesai aku bersihin kaca-kacanya ini, oke? Nah, ini dia nih ya. Kita udah bersihin, meskipun pinggir-pinggirnya masih ada ini, tenggaknya masih kelihatan lah ya. Jadi ini gara-gara ini loh guys, kayak terlalu sering terpapar sinar dulu tuh. Jadi ini yang betina, dia udah mulai bisa adaptasi tuh. Dari gerakannya dia udah mulai normal juga ya. Tuh, meskipun nggak flaring gitu sih, tapi dia udah lumayan aktif lah ya dibandingkan yang jantan. Kalau kita lihat tuh, yang jantan masih agak malu-malu ya itu ya, bisa dibilang masih adaptasi lah. Beda tuh ya sama betina, dia udah mengeksplor ya kan, tuh berenang-berenang kesana kemari. Ini kemungkinan besar ya yang bakal loncat ke sini sih si apa namanya betinanya pindah ke sini. Tuh, dia aja udah mulai kayak nggak sabaran gitu ya. Tuh, jadi inilah cana limbata ya yang si Mas Arel tadi bilang. Oh, tuh. Cana limbata yang jantan udah mulai beraksi lagi, udah mulai bergerak. Oke, udah mulai aktif ya. Tapi biasanya aktifnya cuman ambil napas doang sih, guys. Iya kan? Oh, enggak, udah mulai nih. Tuh. Dia udah mulai bergerak, berenang secara aktif. Tuh. Meskipun berenangnya nggak jelas ya, nggak terarah, tapi nggak masalah ya. Tuh, kedua cana ini jadi memang bukan tipe cana yang kayak itu loh guys, kayak maru gitu kan, keliling-keliling, tapi emang diem gitu. Cuman sesekali dia juga bergerak. Nah, kayak ini nih yang aku maksud tuh, dia bergerak. Jadi kalau aku nanti rencananya ya bakal kayak gini aja ya. Kebetulan sekat yang lain juga kosong ya, jadi aman. Tinggal menyisakan mereka berdua. Aku mau ngisi tuh bingung guys, karena sebenarnya sekat yang ini itu gampang banget loncat. Jadi ini kesalahan aku juga ya. Harusnya kaca dulu itu agak tinggi lagi, jadi bener-bener bisa nutupin gitu. Cuman ya udahlah, sementara kayak gini dulu aja, karena membereskan pasir dan lain-lain itu cukup memakan waktu gitu. Jadi ya udah, sementara kayak gini. Toh juga kita nggak keburu-buru nyari cana lagi ya. Sementara cana limbata dulu ya tuh. Oke, mereka masih di kamarnya masing-masing ya. Ibarat ini pengantin ya. Ini mereka masih di ruang tata riasnya masing-masing. Udah biarin aja. Ini kalau kamu lihat agak kotor ya, ini jujur aja ini belum aku sempat bersihin yang waktu itu, karena sempat ada tragedi tuh guys. Jadi tragedi yang waktu itu ya, cana asiatica kena serang si cana blue pulcra. Ini aku sekalian update juga deh. Tuh ya, ini kena serang. Jadi ini kayak bener-bener galak banget nih. Tuh. Dan ini airnya udah emang karena tanin jadi agak gelap gitu. Ini udah ngikutin tangan sih kalau kita lihat ya. Tuh kan, bener-bener aktif kan. Ya udah, paling itu aja ya. Dimana kita tadi habis memborong ya atau mengangkut cana limbata sepasang. Ya harapannya mereka bisa cepet-cepet brojol juga. Aku nggak
nggak sabar juga sih punya baby kecil-kecil, dan itu hasil breeding sendiri itu ada rasa kepuasan tersendiri gitu ya. Karena ketika kita menikmati prosesnya dan ada hasil, itu tentu membuat hati kita jadi lebih lega, tapi juga lebih puas lagi karena hasil jerih payah kita terbayarkan gitu. Yaudah, mungkin ya memang kita nggak bisa berharap cepet ya. Proses pasti perlu, entah mungkin 2 minggu, 3 minggu, atau bahkan sebulan ya. Tapi paling nggak itu bisa jadi pelajaran kita kalau semua itu butuh proses. Oke, tuh ya, kalau kita lihat si Channa limbatanya ini, mereka berdua masih adem ayem ya. Nih, aku coba tunjukin sekali lagi ya. Tuh, mereka berdua ini agak kotor sih. Nanti aku coba kuras. Tapi karena udah malam, mungkin besok pagi ya aku kuras. Paling ya setengahnya lah ya, supaya nggak terlalu kotor-kotor banget. Dan itu juga si Channa limbata yang jantan ya. Mereka berdua anteng. Semoga mereka anteng dulu. Nanti kalau udah mulai tertarik tuh. Mereka udah mau deket-deket gitu sih tuh. Si betinanya udah mulai ngejar-ngejar si jantan ya. Tuh, kayaknya si betinanya birahinya lebih gede ya dibandingkan si jantan. Ya nanti kita ikuti kayak gimana aja ya. Pokoknya sesuai saran tadi masnya ya. Cuman yang nggak bisa aku ikutin adalah background yang warna hitam ya. Kalau pasir, batu atau kayu itu masih oke. Cuman mungkin kurang ganggang doang ya. Tapi karena ini belum ketemu juga ya, ini masih proses penyekatan ya. Jadi ya udah, sementara kayak gini dulu aja. Nanti sekalian aku tambah ganggang juga. Mungkin itu aja. Kalau kamu punya saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Atau pengen request nih, Bang, kemarin sempat ada yang minta gitu kan, pengen buktiin itu mystery box yang ada di Shopee, coba dibeli dong, kita buktiin. Oke, boleh. Nanti kita coba buktiin. Dan aku bakal harness review ya. Jadi kalau nanti dapatnya misalkan Auranti ya Auranti, kalau dapatnya limbata, karena mumpung yang kita beli limbata nih, jadi berhubungan sama yang kemarin kan di Shopee ya kan, ada Channa Auranti dijual 75 ribuan. Itu kayak aku pun sebenarnya juga kaget, 75 atau 80-an gitu ya, aku pun juga kaget gitu. Nah, makanya nanti kita bareng-bareng untuk membuktikan apakah benar atau enggak, karena kadang kemarin ya ada yang bilang dapat limbata, ada yang beneran dapat Auranti tapi kecil banget, ada yang dapat Auranti tapi gampang mati. Nanti kita bakal buktikan sendiri, oke? Mungkin itu aja dari aku. Kalau kamu punya saran ya, langsung aja tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini, serta nyalakan juga notifikasinya, oke? Yaudah, sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya. Dah.